cukup indah sekali ya. Nah, ini yang terbesar di yang pertama di dunia, wisata kita religi kita. Habis dari sini boleh. Hah? Lah sudah. Silakan. Datuk. Kata-kata lah. Pak Zainal. Satu orang inisiatif Sekapur Siri. Berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Datuk Najib, mantan bos saya. Saya berkhidmat dengan dia lebih 4 tahun. Dan pihak-pihak kepimpinan Masjid Ar-Rahman dan sahabat-sahabat saya dari Malaysia. Alhamdulillah kami juga memanjatkan setinggi-tinggi syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia izin dan inayahnya dapat kami berada di sini. Mungkin ada sebahagian daripada teman-teman saya sini pernah menjejak kaki di Palembang. Saya dan isteri alhamdulillah kali ketiga berada di sini dan dah pernah melawat ke Museum Al-Quran yang akan kita lawat esok. Jadi bila saya tiba tadi, saya teringat seolah-olah macam tempat tu, tapi rupanya lain. Mungkin ini kali pertama saya dan isteri saya tiba di Masjid Ar-Rahman ini. Walau apapun, saya ucapkan ribuan terima kasih dan jazakallahu khairan katsira kepada Datuk Najib dan teman-teman yang lain dan juga bagi pihak sahabat saya nak ucapkan jazakallahu khairan katsiran juga di atas kesempatan kami berada di sini dan juga kesediaan pihak Datuk dan pihak kepimpinan Masjid Ar-Rahman menerima kami. Jadi sepintas lalu saya percaya kita dah fahamlah bahawa sebenarnya masjid ini sedang berusaha untuk mendapat infak daripada pihak-pihak yang sudi untuk membantu mereka saya rasa mewujudkan kepingan-kepingan ataupun risalah Al-Quran di seluruh masjid ini ya. Ini saya bukan pertama kali dah saya bertemu keadaan seperti ini. Betul seperti yang Ustaz sebutkan tadi bahawa mungkin agaknya yang pertama di dunia. Walaupun kita ucapkan syabas, kita malu-alukan dan menyokong penuh hasratnya murni ini. Semoga Allah jaran dan juga sebagai saham akhirat sebagaimana di Malaysia selalu dikatakan bahawa inilah apa yang akan berada bersama kita semasa kita mula berada di alam barzakh kelak insya-Allah. Jadi sekian saja saya akhir dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa nama encik? Hasim. Bani Hasim. Terima kasih Datuk Hasim ya. Saya ini pensiunan pensarah. Udah pensarah ya, guru-guru. Pesara. Mantan, umur lah 70 tahun. Masih muda, 70. Berapa encik? Umur berapa? 25. Sama. Ya, 75. 17 tahun. Jadi saya lama juga berkhidmat di kantor Kaporman 12 tahun selain pesara ya. Terima kasih kunjungan sini, nanti makan pempek. Bila mau ini silakan, apa yang mau RM300 Malaysia, apa yang 600, apa yang 1.500, apa yang 3.000. Tidak maksud nak sekarang, yang akan datang boleh pula nanti melalui Pak Iwan ya. Boleh atau sekedarnya untuk itu, karena kita sedang proses membangun. Sini banyak sudah dari seluruh Indonesia sudah banyak datang di sini
Kalau mau tidur sini ya boleh, di sini gratis. Taklim dari Palembang di sini tak bayarlah, karena masjid kan milik bersama. Kalau di sini milik bersama, bukan milik pemerintah. Itu ya. Jadi itu bagaimana pempek sudah siap? Sudah pernah coba pempek? Ada sudah siap belum Kiki? Coba silakan kita makan pempek atau mau foto dulu? Iya. Yang esok museum esok itu ada bagian merangkaian sini. Yang esok lewat sini nanti. Museum yang esok yang ya lewat sini nanti jalan. Tak ada kaitannya. Ya, kita berdiri sendiri. Kalau kita bisa request tertentu bisa kita kirim ke Malaysia untuk kepentingan pribadi. Kalau yang ini butuh waktu, bisa di display di lantai 4, bisa dibawa pulang. Tapi kalau yang kecil, yang kalau tak ada stok, misalnya request surat Ar-Rahman, kalau surat itu rata-rata kita 3.000 ringgit, tapi kalau Asmaul Husna itu 1.500 atau ayat-ayat pendek 1.500, ada yang kecil-kecil itu. Itu infak tapi kita kasih giveaway, semacam hadiah, bukan jual beli, tidak ada jual beli. Orang berinfak kita kasih giveaway. Pakai saus ya, sausnya di makan di ya, icip kata di sini, icip. Nanti silakan foto-foto, kita bersilaturahim. Bisa besok sholat Jumat di sini, bisa subuh di sini. Boleh santai ya. Boleh silakan berfoto di sini Pak, sama takmir masjid Pak. Ya Pak Najib. Setelah foto bersama, kita nikmati makanan tradisional khas dari kota Palembang, Sumatera Selatan, yang namanya empek-empek. Iya. Adapun pempek ini makanan yang bisa menjadi jenis makanan sampai lebih 5 kali. Ya, di sini, ya, ya boleh, ya. Sambil duduk boleh, diatur dulu. Tuh dimatikan dulu tolong lampu. Ya. Ustadz, ini Ustadz kita yang termuda di sini Al Hafiz. Yuk sini Pak Ustadz. Ini imam termuda. Yuk Pak Azah, sini Pak Azah. Ya. Kami di belakang dengan Pak Fadlah, pengawalnya. Ini imam kita juga Al Hafiz Ustadz Afid. Ya. Panorama boleh. Bima switchkan itu kamera kita, Bima capture.
Sambil makan, sambil foto boleh, hidangan. Boleh ke tengah? Ke tengah? Ya. Ya, ditaruh ke tengah. Silakan hidangannya dicicipin, Bu. Ini makanan tradisional dari Palembang, Sumatera Selatan. Iya, pempek. Ini sebutannya pempek. Kalau dimakan pakai cuka namanya pempek. Kalau dikasih kuah sop dia menjadi model. Namanya model. Iya. Kalau dikasih roti juga model. Jadi kuah sup. Silakan. Ya. Ya. Ini ditulis pakai tangan. Iya. Mungkin bisa sambil dijelaskan sambil makan pempek, Mbak Kiki. Ya, nih mic-nya, Mbak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Kirana. Saya di sini event organizer untuk Masjid Baitur Rahman. Terima kasih banyak untuk kunjungannya. Silaturahmi ini, silaturahmi lintas negara ini dari Malaysia ke Palembang, alhamdulillah. Nah, yang disajikan ini mendadak juga sebenarnya, tapi untung ada stoknya. Ini namanya pempek Palembang. Di dunia pempek menjadi nomor 4 yang diminati di dunia baru-baru ini. Jadi pempek sudah dikenal di dunia dari Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Pempek terbuat dari ikan. Ada ikan tenggiri, ada ikan gabus, ada ikan kakap bisa, ada ikan belida. Nah, tapi ikan belida itu sudah dilindungi sekarang. Terus ini ikannya digiling, dimix dengan sagu atau tepung tapioka. Nah, tahu tepung tapioka? Iya. Sagu. Nah, jadi itu adonan pempek 1 kilo misalnya dimasukkan juga dengan sagu yang ukurannya hampir sama. Nah, nanti dibentuk, direbus. Sudah direbus nanti baru digoreng. Makannya bisa direbus atau digoreng, bisa semua. Nah, sausnya, cocolannya itu adalah cuka. Kalau kita ngomong Palembang itu ngomongnya cuko. Apa namanya? Cuko. Jadi sausnya namanya cuko. Cuko terbuat dari apa? Gula merah, ada manisnya, ada asam jawanya, terus ada cabai rawitnya, ditambah lainnya ya seperti garam, ada gula, ada penyedap seperti itu. Dan yang paling penting ada bawang putih. Sehingga pempek itu sehat karena ada bawang putihnya. Waktu zaman pandemi kita makan pempek sama cuko nggak apa-apa karena bawang putih itu bagian dari untuk kesehatan. Juga ada cabenya mengandung vitamin C. Nah, tapi kalau yang tidak terbiasa pedas, jangan dihirup ya, dicocol saja pempeknya. Nah, pempek ini namanya pempek Cek Nur. Ya. Pempek Cek Nur, mungkin boleh foto juga nanti ya. Ini pempek Cek Nur bagian dari anggota kita, komunitas pedagang pencinta kuliner Nusantara. Jadi kita masjid ini bekerja sama dengan UMKM untuk kuliner-kuliner tradisional, kuliner-kuliner yang mengangkat kearifan lokal Palembang, seperti itu. Iya, nah yang dimakan ya, ada pempek yang bulat, nah itu namanya pempek adaan, yang bulat. Adaan, nah pempek bulat itu. Terus yang panjang kecil itu pempek lenjer.
Nah, pempek lenjer itu ada lenjer besar, ada lenjer kecil. Kalau besar di Palembang bilangnya besar. Kalau kecil tetap kecil. Nah, ada lagi itu yang pempek isi telur. Ya, ada telur, ya. Nah, itu kalau mau kita ada waktu kita belajar bikin pempek telur asik sekali itu. Ada metodenya tersendiri, ya. Jadi kalau yang besar isi telur 1 atau isi telur bebek itu namanya pempek kapal selam. Jadi orang Palembang itu hebat-hebat, kapal selam dimakan. Nah, jadi orang Malaysia ke Palembang itu tujuannya makan kapal selam. Jadi kalau ditanya di Palembang ngapain? Oh, hebat kami di Palembang, kapal selam kami makan. Nah, seperti itu. Nah, makin banyak ikannya, makin enak pempeknya. Selain yang di sini ada yang keriting, namanya pempek kerupuk, pempek keriting. Ada lagi isi kates yang ditumis, dikasih bumbu, namanya pempek pistel. Ada lagi pempek kulit. Nah, pempek kulit itu digoreng juga. Jadi masih banyak, dan sekarang pempek itu sudah dibuat berbagai varian, bisa diisi keju, bisa diisi sosis, bisa dibikin dari buah-buahan warna-warni, pempek sehat namanya, ya macam-macam. Silakan dihabiskan, pantang itu pulang kalau tidak habis. Jadi kita harus habis makannya, silakan. Nah, cukanya itu dia tahan lama. Nah, bisa silakan dicicipi. Nah, kita di Palembang itu setiap hari makan pempek. Tiada hari tanpa pempek. Jadi pempek itu hampir merupakan makanan pokok orang Palembang. Jadi kita bangga sekali karena pempek menjadi salah satu urutan keempat di dunia yang makanan yang digemari. Nah, kalau sudah makan pempek berarti harus ngurang lagi ke Palembang. Kalau orang Jakarta bilangnya empek-empek. Nah, kalau orang Palembang bilangnya pempek. Nah, kalau tidak suka ikan, kita ada namanya pempek dos. Pempek tanpa ikan. Hanya dari sagu dan campuran terigu. Jadi pengganti ikannya itu dari terigu. Diadon, ditambahkan dengan sagu. Nah, nanti dibentuk seperti ini. Tapi tentunya akan lebih alot kalau banyak sagunya dibanding ikannya. Seperti itu. Ada yang mau ditanya, Paci? Suka. Kalau mau pesan boleh hubungi kita. Nah, itu. Boleh hubungi kita nanti. Kalau mau pesan bawa pulang, mau di packing boleh hubungin kita. Banyak tapi di sini yang jual pempek banyak. Dari harga 1.000 itu berarti kalau Malaysia 4.000 ya. 4 ringgit ya, 4.000 kan. Ya. Jadi iya. Nah, satu biji itu bisa dari 1 ringgit sampai dengan 5 ringgit bisa, tergantung ikannya. Nah, ikan paling enak itu belido, tapi sudah dilindungi tidak boleh, diganti ikan puta. Lalu ada ikan tenggiri sama gabus enak juga, dan bikinnya mudah ini, mudah sekali. Makannya enak karena dia asin, bukan manis jadi kita tidak enak. Kita balik ke Malaysia. Bisa, vakum, bisa divakum. Tidak basi. Ya, dia divakum, nanti divakum sampai Malaysia, simpan di freezer boleh. Mau langsung makan tinggal dibuka, dicuci, direbus. Dalam perjalanan membalik. Aman, insya Allah aman. Nah, jadi misal mau pulangnya besok, hari ini sudah bilang mau order berapa banyak. Nanti kita pesankan, macam-macam nanti pempeknya. Boleh nanti ke Kak Iwan ya tadi ya? Macam-macam, iya. Nanti ke Kak Iwan aja boleh. Macam-macam pempeknya. Ada yang harga 1 ringgit, ada 2 ringgit. Model-model, rasa macam-macam. Sama kita kalau kita makan nasi goreng, bakso, semua sama namanya, tapi rasanya macam-macam. Ya, setiap merek itu, setiap brand itu beda-beda, tapi tetap rasa sama. Kalau tenggiri rasa ikan tenggiri, ada gabus, ada kakap, kalau mau murah meriah dia. Begitu. Nah, jadi asik sekali kalau ada waktu kita itu latbar, latihan bareng bikin pempek seperti itu.
Nah, mana siapa? Apa? Ini masih ada pempek. Silakan. Apa? Iya, jadi bikinnya itu nanti misal 1 kilo ikan giling, ikan yang sudah dihaluskan, itu dikasih air juga, dikasih air separuhnya, diaduk-aduk, terus diaduk-aduk nanti baru dikasih garam. Sudah dikasih garam, dikacau-kacau, dikasih garam. Nah, habis itu baru masukkan terigunya pelan-pelan. Bukan terigu tapi sagu, tepung tapiokanya pelan-pelan, dikacau lagi. Nah, baru kita bentuk. Nanti ada yang namanya pempek yang kuah sup yang kata Kak Heru bilang tadi. Nah itu namanya tekwan. Tekwan, ambil satu, tekwan. Jadi namanya tekwan. Ada lagi namanya model. Nah model itu bukan model fashion show, bukan model catwalk. Tapi kalau di Palembang model pun dimakan. Kapal selam dimakan, model dimakan. Isinya tahu, di kuah sup juga. Bulat dia kayak kapal selam. Ada lagi kuah santan, dari lenjer panjang dipotong-potong namanya laksan. Nah, ada lagi yang bulat-bulat celimpungan namanya kuah santan, juga enak semua itu. Kita ada metode ritok namanya, dia di vakum itu tahan lama, karena kita ngirim ke luar negeri juga awet. Yang pasti lebih baik kita freezer. Freezernya itu jangan buka tutup biar kalau mau awet. Kan banyak kita reseller yang dari luar negeri dan luar kota yang beli memang langsung dari Palembang karena pengen merasakan rasa yang otentik. Otentik bikinan Palembang gitu. Expired 3 sampai 1 tahun. 3 bulan sampai 1 tahun. 3 bulan sampai 1 tahun, tapi disimpan di freezer. Kalau kita bawa di vakum itu 2 sampai 3 hari tahan. Vakum beku kayak gitu. Iya. Jadi kalau 3 hari tetap dia awet. Jadi kita vakum, habis divakum di freezer. Ada juga yang hanya vakum dengan metode namanya ritok, itu tahan 1 bulan sampai 3 bulan. Jadi dia di vakum aja karena pernah ngirim ke luar negeri juga. Ya, dia pakai alat mesin awet, tinggal direbus kembali nanti. Didihkan air, nah nanti direbus. Kalau sudah mengapung, diangkat, didinginkan, boleh dimakan seperti itu saja atau digoreng. Seperti itu. Iya. Seperti ini kan digoreng deh. Di deep fryer deh. Ada lagi dikasih telur luarnya itu pempek lenggang namanya. Terus ada dalam daun itu namanya ada otak-otak. Otak-otak enak juga itu. Banyak kuliner Palembang. Kalau makanan berat, kalau kita di sini ada nasi palapa ya. Kalau di sana ada nasi kandar ya. Nah. Kalau makanan berat ada nasi minyak, nasi samin, itu makanan Palembang. Besok kemana makan? Boleh sumbang ke dalam, boleh langsung dititipkan, boleh masuk kotak, boleh ke nomor rekening, boleh semua. Boleh bagi masuk ke sini boleh, masuk ke sini boleh, boleh. Ya, boleh lihat silakan. Silakan, mau lihat boleh. Payakumbuh Padang, Sumatera Barat, dekat. Mantunya orang Indonesia. Saya kalau ke Malaysia, ke Istana Negara, terus itu ke Putrajaya. Ini di mana? Oh, Masya Allah. Saya belum pernah ke sana. Iya, saya beberapa kali ada tamu juga dari Malaysia kan. Kadang dari Penang, ada dari Melaka. Nah, saya belum pernah ini, baru ini ketemu nih, jumpa nih. Nah, rata-rata pensiunan yang ke Palembang. Saya punya klien. Iya. Ya dari pensiunan, ini kerja masih. Semua pasangan suami istri, husband dan wife. Oh, belum berpasangan. Mana tahu dapat pasangan di sini nanti. Nanti bawa ke negeri jiran. Ya, dari negeri 9 ya. Semua sama negeri 9 semua.
9 negeri. Kalau saya paling ke Kuala Lumpur saja. Belum saya pusing-pusing tempat lain. Iya, iya nanti insya Allah doakan. 9 negeri. Kalau di Sumatera Barat kelok 9. Kelok 9 dia jalan punya kelok berkelok 9. Jurang. Oh, tambah banyak itu kelok 4 pusing kita. Masya Allah. Nah lanjut besok kemana lagi? Sultan namanya siapa? 4. Oh besok itu kebetulan kita ada Pak Wasdi Raja. Nah kebetulan beliau itu pembina kita juga, Sultan kita. Nah kalau ke rumah Sultan biasanya nanti makan nasi minyak jam berapa ke sana? Pagi. Oh pagi, kalau pagi belum makan. Kita siangnya itu ada halal bihalal. Bukan halal bihalal, apa ya acaranya besok itu? Pokoknya ada pertemuan deh besok. Iya, silaturahmi itu Sultan keturunan dari Sultan Mahmud Badarudin 4. Jadi udah dari Badarudin. Iya, kita kerabat kesultanan. Kebenarannya kita semua kerabat dari kesultanan. Insyaallah. Nah, besok jumpa dengan Sultan. Nanti tanya Kak Rasid. Iya, masih nanti tanyain. Iya, mungkin sekian keterangan dari saya seputar pempek. Nanti kalau mau pesan pempek bisa sama Kak Iwan. Ya. Dan jangan lupa kegiatan ini kita siarkan secara langsung di YouTube. Jadi saat ini bisa dikirimkan untuk keluarga yang masih di Malaysia bisa melihat kegiatan kita saat ini. Jadi kita siarkan secara live streaming di channel YouTube Aku Mataku TV sama MBR Bank Raya TV. Ya, mungkin jangan lupa di like, subscribe, comment, and share. Terima kasih ya. Jadi nanti sampai tiba di hotel bisa buka YouTube, bisa lihat kegiatan kita saat ini. Dan sebagai informasi, ini di hall. Jadi kalau untuk galeri lukisan ini itu kita tempatkan di lantai 3, tapi lantai 3-nya belum selesai. Jadi ini sementara kita letakkan di hall ini. Sedangkan di hall ini sebetulnya kegunaannya ya selain untuk ibadah saat ini, sebetulnya ibadahnya nanti di lantai 2, lantai 3 di atas, Pak. Iya. Jadi kalau sudah selesai kita mempunyai galeri lukisan sendiri. Jadi bukan lukisan kaligrafi ini kita taruh di sini, bukan, tetapi semuanya kita letakkan di lantai 3 dan lantai 4. Serta lantai 4,5-nya nanti ada kafe rencananya, kafe Muslim. Iya. Dan juga sebagai informasi, di lukisan ini bisa dibubuhkan nama yang donasi. Jadi kalau 10 tahun lagi, berapa tahun lagi ke sini bisa dilihat lukisannya dan ada namanya yang berdonasi di sini. Ya, di lantai 4 nanti, di lantai 4. Ya. Jadi ini juga alhamdulillah sudah dapat donasi bantuan. Kalau pernah kenal dengan yang namanya Ustadz Dery Sulaiman, ya, Ustadz Dery Sulaiman, beliau merupakan ustadz dan pelukis langsung dari lukisan kaligrafi ini. Dan sebagai informasi, kita di sini kebetulan sebagai galeri lukisan kaligrafi Al-Quran terbesar di dunia. Saat ini belum ada
Jadi kebetulan baru kita, dan kita terus berbenah untuk menjadi lebih profesional lagi sampai selesai galerinya. Tak luput dari bantuan dan donasi serta sumbangan Bapak Ibu sekalian. Ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau berfoto, iya, berfoto. Ya. Ya. Dan yang mau